Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara perkara yang kita semua butuh, yakni tentang zikir dan juga berdoa. Dan ini adalah kekuatan kita. Dan ini adalah amalan yang hari-hari bisa langsung kita amalkan dan aplikasikan. Maka insya Allah kita akan baca, yakni kitab tentang Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ini tentang zikir dan doa isinya, yang ditulis oleh Syalqahtani. Dan juga nanti ada kitab, kita ambil syarahnya dari beliau pula, dari tulisan beliau pula. Kitab ini bagus, dan ini insya Allah kitab ini banyak, ya, banyak nanti dibeli banyak tentang Hisnul Muslim itu, dengan harapan ya kita bisa memahami tentang masalah zikir dan juga doa, dan juga menghayati mungkin ada faedah-faedah atau makna dari doa yang kita ungkapkan, yang kita baca ini apa. Nah, kita awali dari mukadimah Hisnul Muslim. Untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti bisa. Jadi kita ada kitab Al-Kabair, pembahasan kitab Al-Kabair, dan juga ada Hisnul Muslim. Mukadimah Hisnul Muslim, qala mu'allif Alhamdulillah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi darani amin. Qala innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira, amma ba'd. Mu'allif yang membuka mukadimah ini dengan tahmid. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Segala pujian ini hanya untuk Allah. Dan pujian ini adalah yakni sanjungan kepada Allah, ma'at ta'zim wal mahabbah, disertai dengan rasa pengagungan dan juga cinta. Jadi orang menyanjung Allah, memuji Allah, berarti dia itu memuji dan menyanjungnya, tapi juga disertai dengan rasa mengagungkan Allah dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya lisannya sekedar menyanjung dengan lisannya, tapi hatinya tidak mengagungkan. Disertai dengan rasa pengagungan dan juga cinta kepada Allah taala. Maka tentu orang yang memuji Allah ini benar-benar memuji dan juga diaplikasikan, diwujudkan dengan pengagungannya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan, kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya dan beristighfar kepadanya. Ini biasa kita baca dan juga biasa kita dengar ini. Jadi kita memuji Allah dan juga memohon pertolongan kepada Allah, dan kita beristighfar, mohon ampunan kepadanya. Ini isti'anah. Ini juga kita senantiasa ini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beristighfar.
kita senantiasa juga beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melazimkan membiasakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berbahagia. Berbahagialah dia, akan diberi ketenangan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan diri kami, dan dari sayyiati a'malina, kejelekan amalan kami. Kita juga ini demikian berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa. Karena jiwa ini kebanyakan nafsu manusia inilah ammaratun bisu, ini banyak mengajak kepada kejelekan. Banyak mengajak kepada kejahatan. Ini nafsu. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan kejelekan jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, demikian juga dari amalan-amalan kami. Kalau para ulama rata-rata juga di dalam mukadimah kitab-kitab beliau, mereka membaca ini para ulama ini kan. Apalagi kita, apalagi jiwa kita gitu. Berarti lebih lagi kita itu butuh untuk berlindung kepada Allah. Kalau ulama yang mereka ini mengamalkan, yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, ini masih senantiasa berlindung pada Allah dari hal semacam itu, maka kita tentunya lebih butuh lagi untuk berlindung kepada Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini pun sering kita ucapkan dan juga kita dengar. Barang siapa telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Naam. Hidayah ini ada dua. Hidayah irsyad wal bayan dan hidayah taufik. Hidayah irsyad wal bayan ini bisa disampaikan oleh manusia, termasuk para nabi, termasuk para ulama, termasuk juga mungkin para ustadz, guru, ini bisa menyampaikan ini. Ini benar, ini salah. Akan tapi hidayah taufik ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan. Yaitu hidayah taufik, mau orang itu mau mendengar apa yang didengar, dia mau menerima dan kemudian mengamalkan. Tidak semua orang ini. Kita terkadang mungkin bisa saja orang itu sering mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis, sering sekali dengar, tapi nggak pernah dia itu tertarik, nggak pernah dia itu kemudian memikirkan itu, kemudian menerima, apalagi mengamalkan. Karena belum mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Karena hidayah taufik ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang bisa memberikan. Maka kita senantiasa diminta, kalau disebutkan barang siapa telah diberikan hidayah oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Maka ini hidayah ini sangat agung dan sangat penting, dan merupakan karunia yang paling besar. Maka ada juga doa Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma hdina wa saddidna. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan juga saddidna. Setelah Engkau berikan petunjuk aku, maka bimbinglah aku agar supaya tetap berada di atas petunjuk itu. Termasuk ketika kita sholat, ketika baca surah Al-Fatihah, ini doa yang agung. Ihdinas siratal mustaqim, ini doa yang agung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini doa yang agung. Maka ditutup dengan habis Al-Fatihah baca apa? Amin. Amin ini bukan bagian daripada Al-Fatihah, tapi ini maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Karena doa ini. Amin, nah gitu. Jangan juga salah kalau baca amin. Kalau salah juga artinya nanti. Ya kan? Amin. Ya, nanti juga salah artinya. Amin artinya juga berbeda. Kalau amin, kalau seandainya dibuat fi'il amr amana yu'minu, amin ini fi'il amr, berimanlah. Kalau aminun
Orang yang aman. Kalau amin, al-amin, orang yang bisa dipercaya. Tapi kalau amin, semoga Allah kabulkan. Ini doanya. Jadi minta hidayah petunjuk ini. Di sini tentunya termasuk ada petunjuk ilmu dan amal kalau yang kita minta. Petunjuk ilmu dan amal. Yakni berarti ini masuk hidayah, minta hidayatul irsyad dan juga hidayatul taufik. Ilmu yaitu dan amal. Dan juga masuk maknanya juga sabitna ya Allah, tetapkan, kokohkan, kuatkan kami di atas petunjuk itu. Ini. Termasuk juga minta tadi agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Karena kenyataannya betapa banyak sih ayat-ayat yang telah kita sering dengar, hadis-hadis yang sering kita dengar terulang-ulang, tapi sudahkah itu kita amalkan? Terkadang masih kita kalau bertanya pada diri kita, berapa yang sudah kita amalkan? Ternyata belum semuanya. Kita terus minta pada Allah agar kita bisa mengamalkan itu. Minta hidayah ilmu dan amal. Wa may yudlil fala hadiyalah, maka barang siapa yang disesatkan maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka sekali lagi ini juga tersirat pentingnya doa kepada Allah. Doa. Mau dipaksa-paksa, orang dekat bahkan mungkin seorang anak, kalau Nabi Nuh ada anak yang tidak mau taat, jadi nggak bisa memberikan hidayah karena Allah yang memberikan hidayah. Maka penting juga dari sini kita itu minta pada Allah itu hidayah. Minta hidayah, termasuk mendoakan orang lain, termasuk mungkin ya anak-anak kita, ya kita sendiri, anak-anak kita, mungkin orang tua atau saudara yang belum tersentuh hidayah, minta pada Allah, terus mohon pada Allah. Maka ini penting sekali. Karena dengan memohon kepada Allah berarti kita meyakini atau merasakan kelemahan kita. Kita nggak bisa memberikan itu hidayah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa. Maka insya Allah dengan meminta sungguh-sungguh pada Allah akan diberi itu hidayah. Kemudian menyebutkan wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi, kata beliau, beliau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan hak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, beliau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini pun dua kalimat syahadat. Yang dua kalimat syahadat ini sering kita juga dengar dan juga ucapkan. Ini kesaksian bahwasanya tidak ada sembahan hak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Ini syahadatul tauhid. Pernyataan bahwasanya tidak ada sembahan hak disembah kecuali Allah semata. Nah, ini juga merupakan dua kalimat syahadat ini rukun Islam yang pertama. Dan ini kayak pondasi di dalam sebuah bangunan ini. Pernyataan ini, kesaksian ini, jadi hatinya meyakini itu, lisannya mengucapkan, diamalkan dengan perbuatannya. Jadi ada sembahan hak disembah kecuali Allah semata. Dan konsekuensinya berarti orang yang bersyahadat semacam ini harus dia tinggalkan semua sembahan selain Allah dan dia tujukan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya. Sedangkan syahadat yang kedua, kesaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini juga demikian menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Maka tidak boleh diangkat kedudukannya melebihi kedudukannya sebagai seorang hamba. Karena Muhammad adalah seorang hamba. Maka tidak boleh untuk disembah. Tidak boleh untuk diibadahi. Tidak boleh untuk jadi memohon ketika Rasulullah wafat minta-minta, misalkan ya Rasulullah, aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Engkau, misalkan. Ya, ini tidak boleh. Dan juga namun beliau adalah utusan Allah sebagai seorang hamba yang tidak boleh diangkat kedudukannya sebagai seorang hamba melebihi kedudukan sebagai seorang hamba, namun beliau adalah seorang rasul. Maka konsekuensinya
Kalau beliau ini seorang Rasul, kita menyaksikan dan meyakini dan yakin, menyatakan setiap sholat pun kita baca ini ketika at-tahiyat, ya kan? Ketika tahiyat itu selalu kita baca ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kesaksian ini. Konsekuensinya adalah yakni harus minimal 4. Yakni tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan semua apa yang beliau beritakan. Ta'atu fima amar, mentaati beliau dalam apa yang beliau perintahkan. Ijtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau benci dan beliau larang dan beliau benci. Wa ala yubadallahu illa bima syara'a, dan tidaklah ia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau bawa, yang beliau syariatkan. Ini semua setiap muslim ini wajib itu. Maka ketika beribadah, ya kita lakukan ibadah itu sesuai dengan syariat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang muslim, seorang ahli salat jamaah demikian, mendudukkan Rasulullah semacam ini sebagai seorang hamba, tidak diangkat kedudukan melebihi seorang hamba, tidak diangkat menjadi sesembahan. Demikian juga sisi yang lain, dia seorang Rasul harus semacam tadi, ditaati perintahnya, dijauhi larangannya, dibenarkan apa yang diberitakan, dan beribadah dengan syariat yang beliau bawa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Semoga Allah memberikan selawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya ila yaumil, hingga hari kiamat. Wassalamu tasliman katsira, demikian juga memberikan salam yang banyak. Amma ba'du. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang kitab tentang kisah muslim ini. Ini kitab muslim ini ada mukhtasar, ringkasan dari kitab beliau juga tentang adzikir, doa, dan juga wa ilaj wa ruqa minal kitabi was sunnah. Ini ringkasan dari kitab itu sebenarnya. Beliau meringkas ini dari kitab tersebut, diambil dari bagian adkar, dari bagian doa-doa. Maka isinya ini tentang doa-doa. Liyakuna khafifal hamli fil asfar, supaya mudah dibawa di dalam safar dan perjalanan. Memang kitab ini kecil, apalagi kalau sekarang sudah ada di aplikasi. Ada bahasa Indonesianya lagi, tapi bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Artinya kita dimudahkan. Mulai zikir, mulai ibadah sholat, mulai zikir ada. Artinya kalau kita diam-diam, kalau kita mungkin sambil duduk berzikir enggak bawa bukunya, dimudahkan. Ada aplikasi situ Hisnul Muslim, di download bisa. Hisnul Muslim, doa mau apa? Ada di situ. Dimudahkan, ini karunia nih. Kemudian dari Allah, manfaatkan. Dan boleh kita kalau enggak hafal berdoa baca enggak apa-apa. Apalagi ada artinya lebih bagus. Kenapa? Kita tahu yang kita minta. Yang kita baca ini apa? Ini sudah ada. Ini artinya. Alhamdulillah. Ini ada suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan, beliau meringkas ini, mencukupkan dengan matan zikirnya saja. Dan beliau mencukupkan dengan takhris, dikeluarkan, disebutkan zikir tersebut dengan sumbernya. Diambil dari mana? Dari dua sumber, mimma wujida fil asl. Nah, barang siapa ingin mengetahui tentang sahabat yang meriwayatkan dan yang lainnya, ini dipersilakan untuk merujuk kembali kepada kitab aslinya. Kemudian beliau menyebutkan, wa as'alullaha azza wa jalla bi asma'ihil husna wa sifatil ula ay yaj'alahu khalisan li wajhihil karim wa ay yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati wa ay yanfa'a bihi man qara'ahu aw taba'ahu aw kana sababan fi nasrihi innahu subhanahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Dan aku meminta, beliau meminta pada Allah Azza wa Jalla, mohon pada Allah Azza wa Jalla dengan asma Allah husna dan juga sifat-sifatnya yang tinggi, ayyaj'ala, kiranya Allah berkenan untuk menjadikannya khalisan li wajhihil karim, yakni amalan ini tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikannya ia bermanfaat bagi beliau di dalam kehidupan beliau, hidup beliau, dan juga setelah mati beliau,
dan juga semoga Allah memberikan manfaat yang besar kepada orang yang mau membacanya atau menciptanya atau orang yang menjadi sebab tersebarnya buku tersebut. Misalkan membelikan, sudah saya belikan beberapa buku kemudian dibagi-bagikan, ya tersebar. Ini menjadi suatu, kalau itu dibaca dan diamalkan, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariahnya itu. Innahu subhanahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kemudian berikutnya masuk ke dalam bagian pertama. Cuman kalau di aplikasi ini enggak disebutkan, kayaknya langsung masuk ke dalam doanya. Tentang fadlul dzikr. Ini kalau ada kitab Muslim ini ada disebutkan di situ. Keutamaan zikir. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, "Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Ini keutamaan zikir. Dengan mengetahui keutamaan zikir, ini diharapkan kita termotivasi, terdorong untuk berzikir kepada Allah, untuk memohon kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfuruni." Berdoalah kamu sekalian kepadaku, adkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Ingatlah kalian. Fadkuruni, ingatlah aku, maksudnya ingatlah aku oleh kamu sekalian. Niscaya aku akan mengingat kalian, washkuruni wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfuruni, dan janganlah kalian kufur kepadaku. Nah, di sini penjelasan dari sini. Jadi ayat ini memerintahkan agar kita itu diperintahkan untuk mengingat Allah Ta'ala. Niscaya Allah akan mengingat kita. Dan untuk bersyukur kepadanya, kepada Allah. Dan dilarang untuk kufur kepada Allah. Penjelasan dari ayat ini, beliau mengatakan, Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah, "Udhkuruni fin ni'mah war raha, adhkurkum fis siddah wal bala." Al-Imam al-Baghawi rahimahullah mengatakan, ingatlah aku di saat engkau mendapatkan kenikmatan, fin nikmah war raha, dan mendapat kesenangan. Niscaya aku akan mengingat kalian fis siddah wal bala. Di dalam kondisi siddah, ini kondisi yang mendapat ujian dan juga bala, cobaan atau musibah atau malapetaka. Karena terkadang manusia itu kebanyakan, tidak sedikit ya, ingat kepada Allah itu kapan? Kebanyakan ingatnya itu, berdoanya itu kadang-kadang, seringkali kapan itu? Pada saat susah. Pada saat susah. Entah itu sakit, entah itu kegagalan, entah itu kekurangan. DP minta pada Allah sungguh-sungguh supaya diberi. Begitu sudah diberi, lupa terkadang. Karena sudah merasa punya ini, punya itu, mau apa bisa. Begitu enggak ada lagi, doa lagi. Maka agar kita jadi ini dikenal oleh Allah di saat susah, maka kenalilah Allah di saat senang. Di saat lagi keadaan yang banyak kenikmatan, senang, tetap ingat pada Allah. Ini Al-Baghawi mengatakan demikian. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, An Sa'id bin Jubair qala udhkuruni bi ta'ati adhkurkum bi maghfirati wa fi riwayatin bi rahmati. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dari Sa'id bin Jubair qala udhkuruni bi ta'ati, ingatlah aku dengan melakukan ketaatan kepadaku, kepada Allah. Adkurkum, kata Allah, aku akan mengingat kalian, bimafiroti, dengan memberikan ampunan.
dengan ampunanku, untuk kalian. Dalam sebuah riwayat, bi rahmati, aku akan mengingat kalian dengan rahmatku. Jadi ini maknanya adalah ingatlah kepada Allah. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mengingat kalian dengan memberikan ampunan. Di dalam sebuah riwayat dengan memberikan rahmatnya. Nah, ketaatan. Jadi ingat kepada Allah, mengingat Allah tidak sekedar ingat, eling, ingat, nggak lupa, tapi tidak melakukan ketaatan, makanya hakikatnya tidak ingat. Jadi ini mengingat Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Semakin orang itu banyak melakukan ketaatan kepada Allah, berarti semakin ingat pada Allah. Maka di sebuah ayat jika Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti kalau orang senantiasa menjaga salat, berarti orang ini ingat pada Allah. Tapi kalau orang itu nggak pernah sholat, katanya pokoknya yang penting kan ingat Allah walaupun nggak sholat, waktu azan nggak pernah datang ke masjid, ini hakikatnya tidak ingat pada Allah. Ini. Kemudian yang ketiga, penafsiran yang ketiga, Al-Allamah Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa afdalu dzikri huwa ma tawatu'a alaihi al-qalbu wal lisan. Wa huwa alladhi yusmiru ma'rifatallahi wa mahabbatahu wa kathrata sawabihi. Wa dzikru huwa ra'sus syukr. Dia menyebutkan, dan ke afdalu dzikri, seutama-utama zikir atau zikir yang paling utama adalah apabila connect antara hati dan lisannya. Connect, nyambung, sejalan antara hati dan lisan. Ini kira utama. Jadi lisannya berdoa demikian, hatinya pun juga demikian. Wa huwa alladzi, dan itulah yang akan bisa membuahkan ma'rifatullah, maksudnya dia akan semakin mengingat Allah, mengenal Allah, akan mengenal Allah, dan juga akan membuahkan rasa cinta kepada Allah. Demikian juga akan memberikan pahala yang banyak. Ya memang bermacam-macam tingkatan orang akhirnya. Ada yang berzikir tapi dia hatinya juga nggak paham. Kamu tadi baca apa? Nggak tahu pokoknya. Apa maknanya nggak tahu. Misalkan. Ada juga yang memang membaca misalkan la ilaha illallah misalkan. Wahdahu la syarikalah misalkan. Ada orang baca itu ya insya Allah baca sudah ada nih pahalanya. Tapi ketika orang baca dan juga memahami maknanya, ini terasa dia ada semuanya hak disembah kecuali Allah. Makanya lisan ngomong begitu, batinnya meyakini itu. Ini maksudnya sejalan antara lisan dan batinnya. Dan itu yang utama. Ini yang utama. Artinya dari sini kita juga kalau begitu perlu juga deh kita ini minimal kita ngerti lah dikit-dikit ada doa-doa yang kita baca itu. Itu lebih insya Allah lebih bagus. Contohnya doa-doa yang biasa kita baca sholat, setiap hari kita sholat. Ya mulai Al-Fatihah, mulai doa iftitah, Al-Fatihah, terus doa iktidal, rukuk, sujud. Itu yang paling tidak, yang biasa kita baca itu kita tahulah itu maksudnya paling tidak artinya. Terjemahkan banyak, alhamdulillah. Ya minimal itu. Alhamdulillah lagi kalau didukung oleh ngerti bahasa Arab. Yang walaupun enggak banyak ya pokoknya paham bagus. Itu insya Allah lebih bagus lagi. Dan juga lebih membantu khusyuk di dalam sholat karena kita baca, paham dengan apa yang kita baca. Nah, kemudian dia menyebutkan, dan zikir itu merupakan ra'sus syukur. Zikir ini merupakan pokok syukur. Pokok syukur itu zikir. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk berzikir ini secara khusus. Kemudian setelah itu memerintahkan untuk bersyukur secara umum. Dia mengatakan karena syukur
li anna syukra fihi baqaul li nikmah al maujudah wa ziyadah fi ni'am al mafkudah. Kenapa? Karena syukur ini di dalam syukur ini menjadikan sebab kenikmatan ini akan menjadi langgeng, tetap ada. Jadi kenikmatan itu kalau disyukuri ini akan menjadi ada, tetap ada, tidak hilang. Bahkan yang kedua, waziyadah fini amil mafkudah, bahkan akan menarik nikmat yang belum ada, menjadi tambahan, akan menjadi sebab ditambahnya nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ayat ini pun sebetulnya singkat ayat ini, tapi ini motivasi kalau kita mau berpikir. Kalau Anda kepingin nikmatnya ditambah oleh Allah dengan nikmat yang banyak, syukuri yang ada. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu mau bersyukur, inilah pendek. Artinya sungguh-sungguh lamu taukid. Ada nun taukid lagi. Ada lamu taukid dan nun taukid. La in syakartum, jika kalian mau bersyukur, la azidannakum, niscaya pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Ini Allah yang berfirman, Allah yang berjanji. Maka kalau kita kepingin nikmatnya ditambah, nikmat yang ada ini ditambah, apa syaratnya? Syukuri yang ada. Terkadang apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah ada di genggaman, kan gitu. Terkadang kadang-kadang yang ada loh gak kelihatan, makanya karena yang dilihat yang diburu yang belum ada, yang ada aja belum disyukuri. Maka caranya itu kalau yang ada ini disyukuri dengan syukur yang benar, maka insya Allah dan yakin dan pasti akan ditambah nikmatnya, karena Allah mengatakan itu. Dan zikir merupakan ra'su syukur tadi, dan zikir merupakan pokok daripada syukur. Maka bersyukur itu yaitu dengan hati meyakini itu dari Allah, lisan senantiasa memuji menjunjung Allah. Ya, yang ketiga ini dengan amal ketaatan. Jadi semakin orang itu diberi kenikmatan, berarti semakin besar syukurnya diwujudkan dengan semakin besar ketaatannya. Ibadahnya semakin rajin. Yang dulunya sholat 5 waktu jamaahnya mungkin 4 kali, sekarang penuh 5 kali 5 waktu jamaah terus. Yang dulunya mungkin hanya sekedar sholat wajib saja, sekarang ditambah sholat rawatibnya misalkan, ditambah sholat malamnya, sholat sunnah dijaga selain sholat wajib. Ini semakin taat, semakin taat sebagai bentuk syukurnya, maka semakin ditambah lagi kenikmatannya. Ini kayak rantai ini, ya kan? Ada kenikmatan disyukuri dengan ketaatan, dengan memperbesar ketaatannya. Semakin besar ketaatannya, semakin besar syukurnya, ditambah lagi kenikmatannya, terus begitu. Jadi syukur ini manfaatnya menjadikan nikmat yang ada ini menjadi langgeng, tetap ada. Bahkan yang kedua adalah bisa menarik nikmat yang lainnya, akan ditambah nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanian, dalil yang kedua masih berkaitan dengan yakni apa? Keutamaan zikir. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan ini. Sekali lagi, di antara kaidah, kaidah tafsirnya, kalau kita membaca ayat Al-Quran, setelah membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, insya Allah semua tahu itu apa artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, insya Allah tahu. Hafal sering kan? Maka perhatikan, diam sejenak. Ya ayyuhalladzina amanu, diam sejenak. Apa setelah itu? Di ayat itu mungkin perintah yang harus segera ditunaikan, berarti kita yang diperintah gitu. Atau mungkin larangan yang harus dijauhi. Maka perhatikan sini, isinya perintah apa larangan? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
Wasabbihuhu bukratan wa asila. Isinya apa? Perintah. Fi'il amr. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu sekalian kepada Allah. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini ayat ini. Penjelasannya ayat ini bagaimana? Qala mu'allif, qala Asy-Syarih, yang mensyarah ini juga penulis kitab Hisnul Muslim sendiri. Yang pertama, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah bilaili wan nahari fil barri wal bahri fi sihhati was saqami wa fi sirri wal alaniyah. Maksudnya adalah ingatlah kamu sekalian kepada Allah di waktu malam dan siang, baik di daratan maupun di lautan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan sendirian tidak ada yang melihat atau di tengah-tengah orang banyak. Intinya di mana saja dan kapan saja, di waktu malam dan siang. Kan isinya waktu malam dan siang. Ini. Jadi ini di antara penafsiran dari Imam Baghawi. Ada Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, amarallahu ibadahu al-mu'minin bi kasrati dzikrihim li rabbihim tabaraka wa ta'ala an mun'im alaihim bi anwa'in ni'am wa sunufil minan lima fi dzalika min jazilis sawab wa jamilil ma'ab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk apa? Untuk memperbanyak zikir kepada Tuhan mereka, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zat yang memberikan nikmat kepada mereka dengan berbagai macam bentuk kenikmatan dan karunia. Karena di dalam hal tersebut ini akan memberikan pahala yang besar dan tempat kembali yang indah. Sedangkan Al-Alamah Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berzikir kepadanya dengan zikir yang banyak. Min tahlilin wa tahmidin wa tasbihin, yang berupa tahlil la ilaha illallah. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Ucapan tahlil itu la ilaha illallah. Wa tahmid alhamdulillah. Wa tasbih baca subhanallah. Wa min kulli qaulin fihi qurbatun ilallah, dan setiap ucapan yang di situ termuat itu sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Wa aqallu dzalika ayyulazimal insanu aurada subahi wal masa, dan minimal seorang manusia ini membiasakan untuk membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ada di kitab ini, Hisnul Muslim. Zikir pagi dan petang. Makanya kalau misalkan habis subuh sambil menanti sholat terbit matahari, sholat tulu atau isyraq misalkan, boleh baca doa zikir pagi dan petang. Minimal ini dia membiasakan, melazimkan zikir pagi dan petang. Wa adbari sholatil khamsi, dan juga zikir setelah sholat 5 waktu. Nah ini zikir setelah sholat 5 waktu, jangan langsung pergi berzikir setelah sholat 5 waktu. Kan ada zikir-zikir yang disyariatkan, disunahkan. Wa inda awaridil asbal asbab fa inna dzalika ibadatun yasbiqu biha al-amilu wa huwa mustarihun wa kaful lisani anil kalamil qabih. Dan itu merupakan suatu ibadah, dikatakan ibadah yang dengannya orang yang melakukan ini akan mendapatkan kemuliaan, kelebihan, dan juga bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati batinnya. Wa kaful lisan anil kalamil qabih, dan dengan zikir itu bisa mencegah lisan dari berbicara, dari berucap ucapan-ucapan yang tidak baik. Coba kalau orang itu jarang zikir, mesti ngomong yang ya mungkin mubah atau mungkin mubah atau mungkin jatuh dari yang diharamkan, mungkin ghibah, ngerasani orang. Tapi kalau zikir enggak.
Zikir kamu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar misalkan. Atau dengan zikir-zikir yang lainnya. Sementara mungkin sampai di situ. Masih ini bab tentang fadlu dzikr, keutamaan zikir. Mudah-mudahan ini masih 2 ayat. Ini bisa menjadikan pengingat bagi saya dan juga kita semuanya untuk lebih giat di dalam mengamalkan doa dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dengan itu ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.